Biar Aku Yang Pergi, episode 27. Ya Allah, lembutkanlah hati Hafiz untuk menerima semua ini. Tapi mengapa aku? Ucap Marissa. Lalu dia berjalan ke ruangannya dengan tubuh lemas. Di pintu masuk, Marissa berpapasan dengan Damar. "Jadi benar kamu yang dimutasi?" tanya Damar. Marissa mengangguk. "Atas alasan apa?" tanya Damar. "Karena saya staf lama, jadi saya yang dipindahkan," jawab Marissa. "Itu artinya bos mengakui bahwa kamu adalah pegawai yang berdedikasi tinggi dan kamu dapat menyelesaikan masalah perusahaan di cabang Surabaya itu," ucap Damar. "Maybe," jawab Marissa singkat. Lalu Marissa berjalan ke mejanya. Damar menatap Marissa dengan penuh rasa kasihan karena harus pindah jauh dari keluarganya. Sorenya saat jam pulang kantor, tampak Hafiz sudah lama menunggu di parkiran kantor Marissa. Tapi Marissa nggak muncul-muncul. Tak lama dari kejauhan, tampak Marissa sedang berjalan dengan Damar. Hafiz melihat dengan perasaan cemburu. "Riz, kamu yang sabar ya. Pasti ada hikmah di balik semua ini," ucap Damar. "Insya Allah," jawab Marissa. "Aku ke sana dulu ya. Mobil aku parkir di sana," ucap Damar. "Oke, sampai ketemu lagi besok," ucap Marissa. Lalu Damar berjalan meninggalkan Marissa. Sementara itu, Marissa tidak tahu Hafiz sudah memperhatikannya sejak tadi. "Wah, asiknya ngobrol sama orang lain sampai Mas dicuekin," ucap Hafiz. "Mas cemburu?" tanya Marissa. "Ya iyalah, istri Mas ini kan cantik. Nanti ada yang tergoda gimana?" ucap Hafiz. "Cantik? Sebelum ini Mas gak pernah bilang Marissa cantik," ucap Marissa sambil berjalan ke mobil meninggalkan Hafiz yang tersenyum melihat tingkah Marissa. Sementara itu tampak Atikah dan Damar sedang ngobrol di sebuah kafe. "Atikah, aku udah puas mencari Mila, tapi gak ketemu. Aku bahkan sampai nongkrong di klub malam," ucap Damar. "Sepertinya kalian gak pergi ke klub lagi ya?" "Ya, aku dan Mila udah jarang pergi ke klub sejak kejadian tabrakan itu. Malah aku gak ada ketemu Mila sejak dia kembali ke rumah papanya. Aku telepon pun gak dijawabnya," ucap Atikah. "Bagaimana kalau aku mau ketemu dia?" tanya Damar. "Maaf Damar, aku gak bisa bantu kamu. Aku udah janji sama Mila," ucap Atikah. "Aku gak mau ingkar janji." "Ya, aku paham keadaan kamu," ucap Damar. "Tapi nanti kalau kamu ketemu Mila, sampaikan salam aku sama dia ya." "Oke, aku janji. Kalau aku ketemu sama Mila, aku akan sampaikan salam kamu," ucap Atikah. Lalu Damar pun tersenyum senang mendengarkan ucapan Atikah. Keesokan harinya, tampak Mila
datang ke kantor papanya. "Nah, beginilah anak papa," ucap Dodi senang melihat kedatangan Mila. "Setelah ini papa sudah bisa istirahat. Gak perlu lagi memikirkan pekerjaan kantor," ucap Dodi. "Pa, beri Mila waktu 1 sampai 3 tahun untuk belajar. Jangan langsung papa lepaskan Mila begitu aja," ucap Mila. "Iya, pasti papa akan dampingi kamu," ucap Dodi tersenyum. Siang harinya tampak Mila dan Atika sedang makan siang bersama. "Mil, kamu kemana aja? Aku rindu kamu," ucap Atika. "Aku sibuk mengurus bisnis papa aku, jadi gak sempat mau ketemu kamu," jawab Mila. "Wah, kamu udah menjadi businesswoman sekarang ya," ucap Atika. "Aku bangga sama kamu sekarang, Mil." Mila hanya tersenyum. "Oh ya, aku hampir lupa. Damar kirim salam sama kamu," ucap Atika. "Kamu rugi kalau gak mau menerima Damar. Dia itu laki-laki baik." Mila hanya diam tidak menanggapi. "Tapi aku rindu sama anak aku, Tika. Hanya dialah satu-satunya pewaris aku. Aku akui dulu memang aku abaikan dia. Sekarang aku kasihan sama orang tua aku. Mereka sangat ingin ketemu cucunya. Apalagi sejak kejadian kemarin aku udah susah punya anak lagi," ucap Mila sedih. Atika hanya diam mendengarkan ucapan Mila. Sementara itu, tidak jauh dari tempat Atika dan Mila makan siang, tampak Hafiz, Marisa, dan Dava juga sedang mencari tempat makan yang enak. "Mas, kita makan di sini aja ya. Sepertinya kek di sini enak-enak. Dava pun suka makan kek coklat. Ya kan, Dava?" tanya Marisa. Dava mengangguk setuju. "Tumben sayang mau makan kek yang manis-manis ini. Biasanya Mas ajak gak pernah mau," ucap Hafiz. "Iya, tapi sekarang lagi kepengen banget," ucap Marisa. Lalu masuk ke dalam kafe dengan terburu-buru. Setelah keknya datang, Marisa langsung melahap kek tersebut. Hafiz dan Dava terbengong-bengong menatap Marisa. "Sayang habiskan semua?" tanya Hafiz. Maaf, Mas mau?" tanya Marisa. Hafiz lalu menunjuk ke Dava yang dari tadi menunggu suapan kue dari Marisa. "Hehehe, maaf ya sayang, Mama lapar," ucap Marisa. "Mas, orderkan lagi kek untuk Dava." "Nanti gak habis," ucap Hafiz. "Gak apa, pesankan aja lagi," ucap Marisa. "Iyalah, nanti Mas pesankan untuk Dava," jawab Hafiz. Sementara itu, Mila yang kebetulan lewat di kafe itu menghentikan langkahnya dan melihat ke dalam. Hatinya sakit melihat kemesraan Hafiz dan Marisa bersama Dava. Awas kamu perempuan, sebentar lagi Hafiz dan Dava akan menjadi milik aku," ucap Mila. Lalu Mila berjalan meninggalkan kafe tersebut. Keesokan harinya, tampak Marisa sedang sibuk di kantornya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. "Halo Marisa." "Ini aku Mila," ucap Mila. "Ya, halo. Ada apa lagi kamu telepon aku?" ucap Marisa emosi.
Ada yang mau aku diskusikan, ucap Mila. Ya udah, ngomong aja di telepon, ucap Marissa. Aku mau ketemu kamu, ucap Mila. Sorry, aku gak bisa. Kamu ingin menghancurkan rumah tangga aku lagi? Tanya Marissa emosi. Ini masalah Dava, bukan tentang Hafiz, ucap Mila. Oke, kita ketemu di kafe bawah kantor aku aja, ucap Marissa akhirnya. Oke, jawab Mila. Siangnya tampak Marissa dan Mila sedang ngobrol di sebuah kafe. Riz, aku minta maaf ya. Dulu aku dan Hafiz menikah tanpa restu keluarga, ucap Mila. Sudahlah Mil, kejadian ini kan sudah lama, gak usah diungkit lagi, ucap Marissa. Ya, aku tahu. Tapi sekarang kamu yang harus menjaga anak aku, ucap Mila. Riz, aku mau kamu tahu kalau sekarang aku merasa sangat bersalah. Aku ini ibu Dava. Aku mau minta tolong sama kamu. Aku mau jaga Dava. Aku bukannya mau menghalangi kamu, ucap Marissa. Tapi lalu Mila memegang tangan Marissa. Please Riz, tolong aku, ucap Mila. Aku gak mau anak aku sampai gak kenal sama ibunya sendiri. Aku pikir bagusnya kamu bicara sama Hafiz. Karena Dava kan anak kamu dengan Hafiz, ucap Marissa. Dengar Riz, aku tahu sikap Hafiz seperti apa. Dia tidak akan izinkan aku jaga Dava. Tolonglah aku Riz, ucap Mila memohon. Atau beri kesempatan untuk orang tua aku menjaga Dava selama 2 atau 3 hari aja. Please Riz, tolong aku, ucap Mila. Oke lah, aku akan coba bujuk Hafiz, tapi aku gak janji loh, ucap Marissa akhirnya. Makasih Riz, makasih, ucap Mila tersenyum. Mungkin setelah ini kita bisa jadi teman. Kamu jangan khawatir. Aku gak ada niat mau merebut Hafiz dari kamu. Aku janji, ucap Mila. Marissa hanya mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Marissa kembali ke kantornya. Hai Riz, kamu udah kasih tahu Hafiz tentang kepindahan kamu ke Surabaya? Tanya Melati. Marissa hanya menggeleng. Aku gak tahu bagaimana cara memberitahunya, ucap Marissa. Kamu gak boleh begini Riz. Walau bagaimanapun kamu harus kasih tahu Hafiz. Dia kan suami kamu. Coba diskusikan baik-baik. Kalau kamu diam aja, udah tentu dia marah, ucap Melati. Tapi sama aja, kalau aku kasih tahu, pasti dia suruh aku berhenti kerja. Dia tidak akan izinkan aku pindah. Aku kenal dia seperti apa, ucap Marissa. Iya, makanya aku suruh kamu terus terang sama dia. Jadi kamu tahu dia setuju atau tidak, ucap Melati. Marissa menarik nafas panjang, memikirkan bagaimana cara berterus terang sama Hafiz tentang kepindahannya. Belum lagi permintaan Mila untuk menjaga Dava. Malamnya sambil menidurkan Dava di sofa, Marissa melamun memikirkan permintaan Mila. Bagaimana cara aku ngasih tahu Hafiz ya, ucap Marissa dalam hatinya. Kemudian Hafiz datang menghampiri Marissa yang sedang duduk menonton TV di ruang tamu. Tapi pikirannya entah kemana. Sayang,
"Sayang, ada apa?" tanya Hafiz. "Dari tadi sore Mas lihat melamun terus." "Sayang lagi mikirin apa? Mas ada salah kah?" tanya Hafiz khawatir. Marisa tersenyum. "Gak ada apa-apa Mas," jawab Marisa. "Tolong angkat Dava ke kamar ya." Lalu Hafiz mengangkat Dava ke kamarnya. Keesokan harinya tampak Marisa, Dava dan Hafiz sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Selama dalam perjalanan, Marisa hanya diam, sehingga membuat Hafiz khawatir. "Sayang, ada apa sebenarnya? Dari kemarin Mas memperhatikan kamu." "Diam aja, seperti lagi bad mood," ucap Hafiz. Gak ada apa-apa Mas, gak bad mood," jawab Marisa. "Jujur ajalah sama Mas, ada apa sebenarnya?" ucap Hafiz. "Oke lah, kalau sayang kasih tahu. Mas janji gak marah ya?" tanya Marisa. "Gimana mau marah kalau Mas sendiri gak tahu apa permasalahannya?" jawab Hafiz. "Oh, berarti kalau nanti udah tahu Mas marah?" tanya Marisa. "Oke, Mas janji gak marah," ucap Hafiz kemudian. Kalau kita pergi makan sate Padang, Mas mau gak?" tanya Marisa. "Gak mau, capek mutarnya jauh," ucap Hafiz. "Please Marisa, kalau mau cerita kasih tahu sekarang, jangan ganti topik." Marisa sebenarnya mau menceritakan tentang Mila dan perpindahannya ke Surabaya, tapi entah mengapa lidahnya keluh. Berat rasanya untuk membuka mulut. "Gak jadilah Mas," ucap Marisa akhirnya. Hafiz hanya menarik napas panjang melihat sikap Marisa. "Terserah kamu mau cerita atau enggak, Mas gak bisa maksa," ucap Hafiz kemudian. Setelah sampai di rumah, Dava langsung membuka pintu mobil dan berlari ke halaman mencari sepedanya. "Dava, tunggu," panggil Marisa. Marisa yang terburu-buru mengeluarkan kunci rumah sambil mengejar Dava, gak sadar ada surat terjatuh dari tasnya. Hafiz yang terakhir keluar dari mobil melihat ada surat di atas rumput, lalu mengambil dan membacanya. Alangkah kagetnya Hafiz membaca surat tersebut. Ternyata isinya tentang perintah mutasi Marisa ke Surabaya. Lalu dengan emosi Hafiz segera masuk ke dalam rumah dan mencari Marisa. Ternyata Marisa ada di dapur bersama Dava. "Surat apa ini?" tanya Hafiz dengan emosi. Marisa yang kaget mendengar suara Hafiz refleks melihat isi tasnya. Ternyata surat itu sudah tidak ada. "Ya Allah, bagaimana surat itu bisa ada sama Hafiz?" ucap Marisa dalam hatinya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.